Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi di channel ini, channel yang udah hampir 5 tahun vakum sama sekali nggak aku buka. Dan hari ini aku memutuskan untuk mengaktifkan kembali akunnya dan mulai mengupload video. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pronoun. Ya, lagi-lagi pronoun karena menurut aku pribadi pronoun adalah topik yang paling dasar untuk bisa berbahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang, hewan, atau benda supaya kita tidak mengulang-ulang kata yang sama terus. Pronoun terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama kita akan belajar tentang pronoun subject. Apa itu subject? Subject adalah pelaku atau pembuat tindakan dalam suatu kalimat. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan kita ulas lagi. Subjek terdiri atas, nah ini dia, ada I, you, they, we, she, he, dan. Nah ketujuh ini wajib diketahui, wajib dihafal oleh teman-teman semua beserta dengan artinya. Ini mudah ya, pasti sudah sering mendengar ketujuh-tujuh subjek pronoun ini. Nah untuk lebih mudah, ada triknya untuk lebih mudah menghafal. Kan di Indonesia ada artis yang namanya Ayu Dewi, ya kan? Nah, jadi, nah ini dia Ayu Dewi. Anggap aja yang keempat pertama ini Ayu Dewi, she, he, it. Ayu Dewi, she, he, it. Ayu Dewi, she, he, it. Jadi, untuk lebih gampang ya menghafalnya. Nah, Ayu Dewi, she, he, it. Dan she, he, it ini ingat artinya itu ketiga-tiganya adalah dia. Dia perempuan, dia laki-laki, dan dia untuk selain manusia, bisa benda, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi, artis Ayu Dewi, kemudian she, he, it, dia. Ayu Dewi, she, he, it. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Contoh, supaya lebih gampang mengetahui apa itu pronoun dan subject pronoun. Kalimat yang pertama, Rina is my friend. Rina is kind. Rina always helps me. Nah, jadi ini terdapat beberapa kali pengulangan kata Rina. Dan kedengarannya kurang enak ya, kurang enak didengar dan kurang efektif dan bertele-tele. Ini kalau ditranslate jadinya, Rina adalah temanku, Rina baik, Rina selalu membantuku. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan bisa kita ganti ada kata dia, ya kan? Jadi Rina adalah temanku, dia orangnya baik, dia selalu membantuku. Nah, demikian juga di bahasa Inggris, ada kata untuk mengganti Rina ini, yaitu yang tadi apa? Untuk dia perempuan, she, ya kan? Jadi, Rina is my friend, she is kind, she always helps me. Jadi, ini, she adalah kata ganti untuk menggantikan si Rina. Untuk menggantikan Rina. Jadi, she adalah salah satu pronoun yang fungsinya untuk menggantikan dia perempuan, menggantikan Rina. Rina adalah temanku, dia baik, dia selalu menolongku. She di sini posisinya untuk kata ganti Rina. Jadi ingat ya, pronoun adalah kata ganti. Pronoun adalah kata ganti. Pronoun adalah kata ganti. Dan yang tadi ada subjeknya ada 7, I, you, they, we, she, it. Nah, untuk mempersingkat kalimat seperti ini, untuk tidak mengulang-ulang kata Rina, Rina lagi, Rina lagi. Jadi kita ganti dengan she. Rina adalah temanku, dia baik, dia selalu membantuku. Cukup mudah dimengerti ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Ayahku adalah seorang guru. My dad is a teacher. My dad teach mathematics. My dad teaches in high school. Ayahku adalah seorang guru. Ayahku mengajar matematika. Ayahku mengajar di SMA. Nah, jadi karena ada beberapa kali pengulangan kata ayahku, 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 untuk membuatnya menjadi lebih kalimat yang lebih baik, kedengarannya jelas dan tidak bertele-tele, kita ganti menjadi my dad ini apa berarti? Di antara 7 subjek yang tadi. My dad ini adalah he, dia laki-laki. Jadi
diganti menjadi my dad is a teacher. He teaches math. Math ini adalah kependekan dari matematika ya. He, ya ini. My dad berubah menjadi he. Arti he ini adalah dia laki-laki. Dia laki-laki menggantikan si my dad. Yes. My dad is a teacher. He teaches math. He teacher. Oops, ini R-nya tidak ada di sini ya. Ini salah, ini typo. Teaches. My dad is a teacher. He teaches math. He teaches in high school. Ayahku adalah seorang guru. Ayahku mengajar matematika. Ayahku, dia mengajar di SMA. Sorry. My dad is a teacher. He teaches math. He teaches in high school. Ayahku adalah seorang guru. Dia mengajar matematika. Dia mengajar di SMA. Jadi, he adalah pronoun atau kata ganti untuk my dad. Atau dia laki-laki. Oke, jadi pronoun adalah pengganti nama. Menggantikan nama Rina di contoh atas. Dan menggantikan my dad di contoh yang kedua. Diganti dengan pronoun supaya lebih ringkas, lebih jelas dan tidak bertele-tele. Oke? Kemudian setelah subjek ada namanya objek ya. Jadi ini juga wajib dihafal. I, you, they, we, she, he, it berubah menjadi I menjadi me, you tetap you. Jadi dia sebagai subjek dan objek tetap you. They menjadi them, we menjadi us, ini bacanya us ya bukan us. Kemudian she menjadi her, he menjadi him, dan it tetap sebagai objeknya juga namanya it. Jadi you dan it sama, subjek, objek bentuknya tetap it. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, jelaskan dulu apa bedanya subjek dan objek. Subjek artinya pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Contohnya, I eat apple. Yang melakukan sesuatu atau pelaku di sini siapa? Si I. I. I melakukan sesuatu yaitu apa? Eat. Dia makan apple. Jadi I adalah subjek yaitu pelaku atau yang melakukan sesuatu. Contoh yang kedua, they built a house. Mereka membangun sebuah rumah. Jadi yang pelaku siapa atau yang melakukan sesuatu? Si they. Si they melakukan sesuatu. Mereka melakukan apa? Melakukan pembangunan. Membangun sebuah rumah. Contoh yang selanjutnya, he drinks water. Dia minum air. Siapa yang menjadi subjek atau pelaku? Me. Dia adalah pelaku, dia adalah melakukan sesuatu, melakukan apa? Melakukan minum. Dia minum air. Nah, kalau objek artinya si penerima tindakan. Subjek tadi kan yang melakukan tindakan. Nah, yang menerima tindakan dari si subjek namanya objek. Oke, I eat apple. Kalau tadi I sebagai subjek yang melakukan sesuatu, yang dikenai objek, yang dikenai perlakuan dari si subjek adalah apple. Makan apple. Yang dikenai si makannya adalah si apple. Yang melakukan siapa? I. Oke. Kemudian they build a house. Yang menjadi objek adalah yang dikenai perlakuan adalah house. Si pelaku, they. Melakukan apa? Build, membangun. Siapa yang dikenai perlakuan? House, rumah. Kemudian he drinks water. Dia meminum air. Siapa yang menjadi objek yang dikenai perlakuan? Water. Siapa yang membuat perlakuan? Pelaku, he. Apa yang dia lakukan? Drinks. Siapa yang dikenai perlakuan? Water. Nah, itu dia. Itulah bedanya objek dan subjek. Nah, kalau penempatan kalimat. Nah, biasanya I ada di awal kalimat. Nah, ini I, they, dan he. Wow, ini berantakan sekali ya. Ada di awal kalimat biasanya. Dan untuk objek ada di akhir kalimat. Oke, jadi yang melakukan ada di depan. Yang melakukan perlakuan ada di depan. I, they, dan we ada di depan. I, they, dan he ada di depan. Mereka melakukan sebuah perlakuan. Mereka melakukan sesuatu. Dan yang dikenai perlakuan dari si subjek ada di akhir kalimat. Apple, mouse, dan water. Oke, cukup mudah dimengerti. Ya kan? Ya, semoga benar-benar mengerti ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan ditanya di kolom komentar. Subjek dan objek
Kita masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Oki plays with Dodi. Oki plays with him. Siapa nih him? Apa nih him? Him adalah dia laki-laki. Nih dari sini, coba lihat kolom yang di sebelah kiri. Ini ada he, him. Nah, he ini dia laki-laki kalau bertindak sebagai subjek. Kalau dia menjadi objek, apa tadi objek? Objek adalah yang dikenai perlakuan si subjek. Bentuknya menjadi him, jadi bukan he lagi. Masuk ke kalimat Oki plays with Dodi. Oki bermain dengan Dodi. Bermain dengan Dodi. Dodi bisa kita ganti menjadi Oki bermain dengannya. Dengan dia laki-laki. Dia laki-laki bukan lagi he karena dia objek. Kalau dia laki-laki. Jadi him. He tadi menjadi him. Him menggantikan si Dodi. Kenapa Dodi bukan he? Dodi kan dia laki-laki. Karena Dodi di sini posisinya sebagai objek. Siapa yang si subjek? Si Oki. Oki ini subjek. Dodi ini objek. Nah, oke, karena dia objek, si Dodinya bentuknya menjadi him. Oki plays with Dodi. Oki bermain dengan Dodi. Oki bermain dengannya. Dengan dia. Nya ini sinya dia laki-laki. Him, oke. Nomor 2. Mom gives a mango. I like it. Ibu memberi sebuah mangga. Aku menyukai dia, menyukainya, menyukai itu, atau apapun lah yang menunjukkan si mangga. Yes, it ini menggantikan si mangga. Tadi kan dia untuk selain laki-laki dan perempuan, selain untuk manusia adalah it kan? Ini it. Nah, jadi it ini untuk menggantikan si mango. Jadi kalau kalimatnya Mom gives a mango, I like the mango. Ibu memberikan sebuah mangga, aku suka mangganya. Ibu memberikan sebuah mangga, aku menyukainya. Nya itu siapa? Nya itu si mango. Mango di sini sebagai objek. Dia dikenai perlakuan kan. Aku menyukainya. Saya, ini I like it. I menjadi si subjek. Dia yang membuat perlakuan. Apa perlakuannya? Menyukai. Menyukai si mangga. Mangganya menjadi it. It kita rubah dari it subjek ke objek. Mangga adalah benda, tumbuhan. Jadi kalau kita masukkan ke pronoun, dia adalah it sebagai subjek. Baik pun objek, tetap it. Nomor 3, she buys a cake. A cake, sebuah kue. Dia membeli sebuah kue. She buys it for me. Dia membeli sebuah kue. Dia membelikannya. Membelikan itu. Membelikan it for me. Apa ini it? Sama seperti yang contoh nomor 2. It ini adalah si cake. Cake. Cake itu menggantikan hewan, benda, tumbuhan, apapun selain manusia. Oke, for me. Kenapa? Buat saya. Ini artinya for me artinya untukku, untuk saya. Kenapa tidak for I? Kenapa tuh? Karena saya di sini sebagai objek, dia bukan subjek. Dia kan dikenai perlakuan si. She membeli. She ini subjek. Dia apa yang dilakukan? Membeli. She ini pelaku yang membeli. Siapa yang dikenai perlakuan si she ini? Yes, si si aku. Jadi kalau aku sebagai objek bukan lagi I, tapi bentuknya me. Jadi bukan she buys it for I, no, she buy it for me. Lanjut contoh nomor 4. The teacher teach us English. The teacher teach us English. Teach us. Nah, guru mengajari us, kami, artinya kami. Guru mengajari kami English, bahasa Inggris. Kenapa tidak the teacher teach we? Kenapa tidak we? Kenapa us? Karena we di sini berubah letaknya adalah sebagai
Objek, ini adalah objek, bukan subjek. Subjeknya kan si guru. Guru adalah pelaku, the teacher. Apa yang dilakukan? Teach. Siapa yang dikenai perlakuan? Us, we, kami. The teacher mengajari kami. Guru mengajari kami bahasa Inggris. Kenapa kaminya tidak we? Karena kalau we itu subjek, kalau dia objek menjadi was. Nah, jadi dihafal ya subjek dan objeknya. The teacher teach us English, bukan the teacher teach we English. Contoh nomor 5. Reni always calls Yudi. Reni selalu memanggil Yudi. She likes him. Dia perempuan, menyukai dia, laki-laki. She di sini menggantikan siapa? Siang ini. Siang ini menggantikan Reni. Kenapa she? Karena dia sebagai subjek. Ingat kalau subjek. Dia perempuan. Menggantikan Reni adalah she. Menyukai dia, laki-laki. Dia laki-laki he, tapi di sini bentuknya him karena apa? Karena himnya adalah objek ya yang dikenai perlakuan dari si subjek, si pelaku. Si pelaku membuat tindakan. Tindakannya apa? Menyukai. Yang digunakan tindakan adalah objek yaitu him. Ini him. Him. Oke. Jadi bukan she likes he tapi she likes him karena he-nya berposisi sebagai objek. Yang keenam, Dad loves mom. He buys her a car. Ayah mencintai ibu. Dia dia ini menggantikan si dad. Membelikan dia perempuan sebuah mobil. Her di sini siapa ini? Her ini adalah si mom. Her ini adalah mom. Karena mom di sini posisinya sebagai objek. Mom ini kan dia perempuan, she kan. Jadi bukan he buys she a car, bukan ya. Ini kita harus dulu. Oke. Jadi, nah ini. He adalah dad. Her adalah mom. Mom. Nah, jadi he buys her, dia laki-laki membelikan dia perempuan sebuah mobil. Dia perempuan bukan she tapi her karena sebagai objek. Yes, lihat ini di sebelah kiri. She objeknya adalah her. Oke. Mengerti kan? Mengerti ya teman-teman? Oke, kalau udah yang nggak mengerti silahkan ditanya di kolom komen. Yang ketujuh, they are naughty boys. They are naughty boys. Mereka adalah anak-anak nakal. Naughty itu nakal artinya. Boys itu anak-anak laki-laki, anak-anak cowok. Mereka adalah anak-anak nakal. I don't like them. They dan them sama-sama mereka artinya. Dan mengacu ke they dan them ini ke naughty boys. Them ini juga naughty boys, ya kan? Mereka adalah anak-anak nakal. Aku tidak suka mereka. Tapi kenapa bentuknya berbeda? Yang pertama they, yang kedua them. Karena they yang pertama sebagai subjek. They yang kedua mereka si anak laki-laki sebagai objek. I don't like them, bukan I don't like they. Karena subjeknya kan si I, aku tidak suka. Si I ini pelaku. Apa perlakuannya? Don't like, tidak menyukai. Siapa yang dikenai perlakuan yang tidak disukai? Si them sebagai objek, they sebagai objek, bentuknya them. Ngerti ya teman-teman? Jadi bukan I don't like they, tapi I don't like them. Oke, gampang kan? Selanjutnya nomor yang ke-8. Oh wow, sini sedang hujan deras dan petirnya juga kencang. Oke, nomor 8. I love you, you love me. Ku mencintaimu, kamu mencintaiku.
Kamu mencintaiku kenapa tidak? You love I. I kan saya kan. Kamu mencintai saya, kamu mencintai aku, you love I. Tidak, karena apa? Karena sayanya sebagai objek yang dikenai perlakuan. I kalau sebagai objek bukan I lagi tapi me. Me. Oke, ini yang di kotak sebelah kiri I itu kalau objek jadi me. Jadi I love you. You juga love I. No, you love me. Kamu mencintai saya. Saya tidak lagi I, tapi menjadi me karena saya di sini menjadi objek. Oke, mudah kan teman-teman? Aku harap teman-teman mengerti. Oke, ini ada aku kasih soal untuk teman-teman kerjakan sesuai dengan contoh yang udah aku jelaskan tadi di slide sebelumnya. Silakan teman-teman kerjakan, bisa di-pause dulu, di-stop dulu videonya. Kalau teman-teman kerjakan bisa di kolom komentar atau di channel teman-teman. Dan nanti kalau udah selesai di-play lagi videonya untuk mengecek jawaban teman-teman semua karena akan langsung aku bahas. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Oke, teman-teman. Teman-teman udah selesai mengerjakannya, mari kita bahas soal pertama, soal nomor 1. Titik-titik, blanks, blank itu artinya kosong ya teman-teman. Jadi kalau guru teman-teman di sekolah atau di tempat les teman-teman mengatakan blank blank blank, nah titik-titik titik ya atau blanks, blanks kan sama dengan titik-titik tapi lebih dari satu jadi blanks ada s-nya. Itu sama dengan titik-titik. Ya. Blanks read a book every week. Oke. Di sini yang dikosongkan adalah yang di awal. Berarti dia kemungkinan besarnya sebagai pelaku, sebagai subjek. Titik-titik membaca buku setiap minggu. Yang A, I, B, me. Yang C, my. Nah ini I, me, dan my ini artinya semua sama. Saya atau aku. Tapi yang mana nih yang cocok untuk struktur kalimat yang jadi soal? Titik-titik read a book. Bukan I read a book every week, me read a book every week, my read a book every week. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah I. I ya teman-teman. Kenapa? Karena sebagai subjek aku membaca buku. Aku adalah si pelaku. Apa perlakuannya? Membaca. Siapa yang dipenuhi perlakuan? Si buku yang dibaca. Oke, jadi jawabannya adalah A. Kita hapus dulu coretannya. Ups. Ya, jawabannya A. Tadi kalau misalkan I-nya menjadi objek apa teman-teman? I menjadi objek? Ya, me. Nah, ini dia sebagai subjek. Jawabannya adalah I. Oke, lanjut soal yang kedua. She loves cat. Dia menyukai atau mencintai kucing. Blanks has 3 at home. Dia suka kucing. Titik-titik punya 3 di rumah. Jadi sama aja, berarti dia suka kucing. Dia punya 3 di rumah. Jadi tetap sebagai subjek. Jawabannya she. Dia punya kucing. Dia suka kucing. Dia punya 3 di rumah. Jawabannya B. Karena dia sebagai subjek. Oke, dia yang mempunyai kucing. Dia pelakunya. Apa yang dia lakukan? Memiliki. Memiliki apa? Kucing. Number 3. Number 3. My brother is very funny. Everyone likes my brother. Likes see my brother. Saudara laki-lakiku sangat lucu. Very funny. Semua orang menyukainya si my brother. My brother kan kalau di subjek kan he, dia laki-laki. Apa bentuk objek dari he? Apa bentuk objek dari he? Yes, bentuk objeknya adalah him. Him. Jawabannya adalah A. Menyukai dia, menyukainya. My brother is very funny. Everyone likes him. Jadi bukan everyone likes he. Semua orang menyukai dia, dia laki-laki. Karena my brother-nya di sini sudah menjadi objek posisinya. Siapa subjeknya? Everyone.
Everyone adalah pelaku. Apa yang dilakukan? Likes, menyukai. Siapa yang disukai? Yang dikenai perlakuan? My brother. He-nya jadi him karena objek. Jawabannya A. Next, number 4. We are going to the park. Do you want to come with blanks? Kami akan pergi ke taman. Kami. Going to. Akan ke. The park. Taman. Do you? Apakah kamu? Want to? Mau? Come. Datang. Atau ikut. Pergi. Dengan kami. Begitu ya artinya. Kami akan pergi ke taman. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Kami di sini sebagai subjek. Mereka yang mau pergi ke taman. Di sini mereka sebagai objek. Nah, apakah kamu ikut dengan kami? We sebagai subjek. Apa tadi? Objek. We adalah us. We dan us sama-sama kami. Tapi we yang pertama ini sebagai subjek. We yang kedua sebagai objek. Nah, lihat struktur kalimatnya di akhir kan. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Jadi dia sebagai objek. Yang kelima, I can see Lisa and Tom. Can you see blanks too? Aku bisa, I can see, melihat Lisa and Tom, Lisa dan Tom. Dapatkah kamu, can you see, melihat Lisa and Tom too? Nah, Lisa and Tom ini pronoun, kata gantinya apa? Menggantikan Lisa and Tom. Karena Lisa and Tom lebih dari satu, berarti mereka. Karena tidak mungkin dia, kalau dia kan, apakah kamu melihat dia juga kalau dia cuma satu orang? Di sini kan soalnya Lisa and Tom, berarti lebih dari satu orang. Berarti mereka. Aku bisa melihat Lisa dan Tom, apakah kamu bisa melihat mereka juga? Nah, tapi merekanya sebagai objek. Bukan lagi they, bukan they ya, bukan they. All they itu subjek. Apa bentuk subjek dari they? Them. Ya, mereka. Them, karena sebagai objek. Aku bisa melihat Lisa dan Tom. Bisakah kamu melihat mereka juga? Jadi bukan can you see they too? No. Can you see them too? Karena they-nya, Lisa and Tom-nya menjadi objek posisinya. Oke, teman-teman? Nah, ini jawabannya. Yang pertama tadi jawabannya A, yang kedua B, yang ketiga A, yang keempat B, yang kelima B. Nah, silakan dicek teman-teman jawabannya. Nah, pasti benar semua. Ya nih kan, karena ini termasuk mudah. Untuk kalau teman-teman ada yang masih belum dipahami, ada yang mau ditanyakan, atau punya tugas yang berkaitan dengan topik ini, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Oke? Ya, sekian video dari aku untuk pertemuan kali ini, di video kali ini. Semoga penjelasan di video ini membantu teman-teman. Ya, aku harap membantu teman-teman ya. Karena tujuan aku untuk menghidupkan kembali channel ini adalah selain untuk mengisi waktu luang adalah memang untuk berbagi ilmu bahasa Inggris yang menurutku caranya cukup mudah. Oke, teman-teman. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.